Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya. Tentunya ada di antara kita yang berpuasa selama 2 hari, Jumat dan Sabtu, dan hari ini merupakan hari terakhir bagi kita, sesuai dengan yang sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Olehnya hari ini kita akan berbicara tentang doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 5 dan nanti ayat 12. Sama-sama kita membacanya nanti ayat 12. Bukalah Alkitab Saudara, Kisah Rasul pasal 12 ayat 1. Nanti saya mulai dengan kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu. Siang Bapak Ibu. Amin. Iya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berani. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh membicarakannya ke bawah penjagaan 4 teguh, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah raya Petrus Paskah dan dia. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12 kita sama-sama membacanya, saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Ayat 12 sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah dia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan, maka topiknya bagi kita pada saat ini, kesatuan doa mendatangkan kuasa. Kesatuan doa mendatangkan kuasa. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Kesatuan doa mendatangkan kuasa. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat itu, kita bisa melihat tadi bagaimana Raja Herodes membunuh Yakobus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu tak kala Yakobus dibunuh, maka dia memperlihatkan hal itu. Ternyata orang-orang Yahudi sangat senang. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ini semuanya orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Mereka senang dengan kejadian itu. Yakobus dibunuh, saudara-saudara. Maka pada akhirnya setelah Yakobus dibunuh, Petrus ditangkap. Saudara-saudaraku, tetapi ternyata ketika Petrus ditangkap, karena banyak orang-orang yang berdoa berkumpul bersama-sama, terjadi mukjizat Bapak Ibu Saudara-saudara. Katakan amin. Karena orang-orang percaya berdoa pada saat itu Bapak Ibu. Padahal Petrus ditangkap. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat betapa luar biasanya pengaruh dari doa yang bersama-sama dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Di dalam ayat yang kelima tadi kita melihat, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Kalau ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita sampaikan ke gereja melalui doa syafaat, melalui topik-topik doa saudara-saudaraku, supaya kita bisa bersama-sama mendoakannya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Doa yang dinaikkan secara bersama-sama mendatangkan kuasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa kesatuan doa jemaat merupakan kunci untuk mendatangkan kuasa Allah. Saudara-saudaraku, bayangkan sementara Petrus ditangkap, ditahan dengan 4 regu dikatakan tadi ya, ditahan dengan 4 regu, pengawalannya diperketat, penjagaannya diperketat. Petrus tidak bisa bergerak, saudara-saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena doa orang-orang percaya,
yang pada saat itu berkumpul, saudara-saudaraku, maka malaikat datang mengunjungi Petrus, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka apa yang terjadi? Dia dibawa menghindar dari situasi, daripada penjara, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga Petrus bisa lepas. Dia datang berjalan ke rumah orang berkumpul pada saat itu. Sementara kalau kita baca nanti kisah selanjutnya, Rode yang mengerti, tahu suara Petrus, dia mengenal ketika diketuk pintu, adakah orang di dalam? Lalu Rode melihatnya, saudara-saudara. Saking girangnya Rode, dia tidak membuka pintu. Justru dia pergi memberitahu kepada imam-imam, kepada jemaat yang sedang berdoa pada saat itu. Karena terjadi mujizat, Bapak Ibu saudara-saudara. Terjadi mujizat, Bapak Ibu saudara-saudara. Tentu kita sekalian ingin dan rindu mengalami kuasa doa. Kuasa doa itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu, Bapak Ibu saudara-saudara. Katakan amin. Kuasa itu tidak untuk orang-orang tertentu. Kuasa doa itu tidak hanya untuk orang-orang yang hanya hal-hal tertentu, tetapi untuk siapa dan siapa saja. Tetapi yang diperlukan adalah kesatuan doa, Bapak Ibu. Mari kita bangkitkan kesatuan doa di tengah-tengah jemaat kita. Amin. Kita bangkitkan doa, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu sebabnya kalau bisa, Bapak Ibu, ada doa syafaat di sini malam hari. Mari datanglah berdoa syafaat, Bapak Ibu. Jangan hanya bekerja. Karena doa syafaat bukan hanya untuk orang bekerja, tetapi untuk semua jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu mau ingin mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam hidup saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara, mari berikanlah waktu saudara untuk bersama-sama berdoa, berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya doa kebersamaan itu. Tetapi yang diperlukan adalah kesatuan jemaat tersebut dalam melaksanakan doa. Haleluya. Dalam melaksanakan doa, Bapak Ibu saudara-saudara. Jika kita mau merasakan terobosan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengerjakan doa itu dengan kesatuan atau secara sehati bersama-sama. Betapa luar biasa. Contoh, Pak Siti tidak punya masalah, lalu diberitahukan kepada umat-umat Tuhan. Semua umat-umat Tuhan mendoakan. Apakah tidak terjadi mujizat? Apakah tidak terjadi mujizat? Haleluya. Sama saudara-saudaraku, begitu juga yang lain. Bapak Ibu punya beban, masalah, persoalan, bawa kepada gereja, bawa ke rumah Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Beritahukan kepada teman-teman. Hanya kalau diberitahukan kepada kita, jangan dijadikan menjadi gosipan. Ini yang repot, Bapak Ibu. Seharusnya kita yang sudah dewasa, kita yang sudah di dalam Tuhan, maka kita harus menjadi tempat untuk membagi kasih satu dengan yang lain. Amin. Saudara-saudara, mari kita lakukan bersama-sama. Doa kebersamaan sungguh mendatangkan mujizat. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Maka orang-orang yang sedang berkumpul pada malam hari itu merasa heran ketika Petrus datang, sampai dia berkata, artinya jangan ada yang buka mulut. Dan Petrus masuk ke dalam dengan diam-diam, Bapak Ibu saudara. Karena mujizat terjadi, hal yang luar biasa terjadi. Saudara-saudaraku, untuk membuat kita lebih memahami doa kesatuan, dan marilah kita pelajari doa-doa yang terdapat di dalam Alkitab. Doa-doa yang terdapat di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita akan bahas satu persatu. Ada beberapa doa yang saya ingin sampaikan kepada kita, agar kita betul-betul memahami doa bersama-sama itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Saudara-saudara, mungkin mengapa kurang terjadi mujizat di gereja kita? Karena satu dengan yang lain masing-masing membawa doanya kepada Tuhan. Akan sangat lebih baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sama-sama kita menyatukan doa kita, berdoa untuk sesuatu hal, maka sangat besar kuasanya, Bapak Ibu saudara. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang bersehati, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka. 2-3. Bagaimana kalau lebih? Akan lebih
dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita mulai memahami bahwa doa atau bersamaan di dalam doa mendatangkan mujizat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, doa dengan kerendahan hati. Supaya setiap orang yang berdoa, kita datang dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa dikatakan? Mengapa harus berdoa dengan kerendahan hati? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka saudara-saudara, sangat baik, alangkah baiknya jika kita berdoa menyembah terlebih dahulu. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini manusia biasa. Aku ini tanah liat Tuhan. Saudara-saudara, sampaikanlah dari seluruh isi hati saudara mengenai kerendahan hati saudaraku. Tetapi jangan hanya berdoa rendah hati. Seharusnya hidupnya juga rendah hati. Satu dengan yang lain juga rendah hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena istilah rendah hati tidak dilihat oleh Tuhan saja, tetapi juga dapat dilihat oleh manusia. Maka rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mengasihi orang yang rendah hati. Doa dengan kerendahan hati membuat hati Allah tergerak menjawab doa kita. Amin. Doa yang dinaikkan dengan rendah hati, doa yang dinaikkan dengan hidup dengan rendah hati, maka membuat Tuhan tergerak untuk menjawab doa kita. Saudara-saudaraku, maunya Tuhan sampai berkata, waduh, kasihan dia. Kalau sudah Tuhan berkata, waduh, kasihan dia, pasti tangannya akan terulur Bapak Ibu. Maka kalau tangan Tuhan terulur, doa-doa saudara terjawab. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tolong satu orang membaca. 2 Tawarik 7 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, wajahku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi artinya saudara-saudaraku, istilah merendahkan diri berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka saudara-saudaraku, mari kalau kita merasa bahwa di dalam kehidupan kita masih ada sering terjadi hal-hal yang tidak wajar, mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya doa-doa kita menjadi kegemaran bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Mari saudara, kita meninggalkan sifat-sifat lama, memulai kehidupan yang baru, lahir baru Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, betapa mulianya Tuhan kita ini. Doa yang bersama-sama menaikkan akan sangat besar kuasa. Kedua saudara-saudaraku, doa dengan iman. Doa dengan iman. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 4 ayat 24 dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Percayalah kepada Tuhan bahwa apa yang kita doakan sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin
kita sedang mempunyai anak yang nakal. Lalu kita berkata, Tuhan terima kasih anakku sudah baik. Terima kasih Tuhan anakku sudah baik. Tetapi di sisi lain kita terus menasihati dia, kita terus berupaya supaya dia menjadi anak yang baik. Itu artinya iman yang positif, berdoa dengan iman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara, doa dengan iman adalah doa yang belum kelihatan jawabannya, tetapi percaya sudah mendapatkannya. Katakan amin. Saudara masih miskin, saudara beriman, aku percaya Tuhan tahun ini tahun kemenangan bagi kami. Aku percaya Tuhan tahun ini tahun keberhasilan bagi kami. Aku percaya Tuhan tahun ini tahun kemenangan bagi kami. Saudara-saudaraku, memang belum kita lihat, tetapi sudah kita akui. Itu yang dimaksud dengan doa dengan iman, Bapak Ibu saudara-saudara. Doa dengan iman mendatangkan mujizat yang luar biasa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, karena orang yang berdoa dengan bimbang tidak akan menerima dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Didoakan, Tuhan tadi sudah berdoa, terjawab apa? Penyakitku sebuah pengingat. Saudara-saudara, itu sebabnya pikiran kita selalu menjadi musuh dari iman. Maka saudara-saudaraku, kita harus bisa memfokuskan doa kita kepada Tuhan tanpa harus diganggu pikiran kita, logika kita, pendapat kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mana mungkin, masa saya ini ya tukang beca, ya udah tukang beca aja terus. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita yang berpikir positif, mulai berdoa positif dan mengatakan, amin Tuhan. Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Maka tahun ini tahun perubahan bagi kehidupan ekonomi kami. Haleluya. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 5 kita baca, saudara-saudara. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan diberikannya kepadanya. Terus 6. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali dengan jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Baik, cukup itu. Haleluya. Jadi orang yang tidak tenang dalam hidupnya tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Amin. Kalau didoakan ya Allah, kalau didoakan ya bela. Saudara-saudaraku, itu yang dimaksud dengan beriman kepada Tuhan tanpa dipengaruhi oleh pikiran apapun, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, berdoa menurut kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Saudara-saudara, ada sering orang berdoa untuk memuaskan hati. Tuhan, kalau bisa berikanlah kepadaku harta yang banyak supaya aku bisa membalas dendamku kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, seperti ini bukanlah doa yang dinaikkan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hendaknya apapun yang kita punya,
dijadikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin. Dijadikan berkat menjadi berkat untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mengapa kita berdoa tetapi tidak menerima apa-apa? Karena kita salah berdoa. Ternyata ada salah berdoa, Bapak Ibu. Kalau ada salah berdoa, maka mari belajar supaya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, berdoa dengan cara yang benar. Meminta berdoa hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu hati kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berdoa, ya, saudara-saudara, Yakobus 4. Mari baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Silakan. Siapa yang dapat? Begini firman Tuhan. Iya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Iya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mempercayai, tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara Bapak Ibu, untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Tuhan tidak mau Dia memberikan jawaban doa kita supaya untuk sia-sia, Bapak Ibu. Maka kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hidup kita, penuh pertimbangan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya doa-doa saudara tidak sepenuhnya dijawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu doakan, tetapi difilter oleh Tuhan, disaring oleh Tuhan. Kalau nanti ku kasih ini bagaimana? Kalau nanti ku kasih ini bagaimana? Akhirnya karena memang belum bisa dipercayai, contohnya seorang bapak, dia tidak diberikan harta yang banyak. Karena kalau seorang bapak diberikan harta yang banyak, dia beda jampak, dia lihat. Contohnya Bapak Ibu saudara-saudara, bisa Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Jadi Dia tidak memberikan jawaban menurut kehendak kita, saudaraku, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya doa-doa yang dipanjatkan ketika menurut kehendak Tuhan. Keempat, saudara-saudaraku, doa dengan kesehatian. Nah, doa dengan kesehatian. Saudara-saudara, kalau tidak ada kesehatian, akan mempersulit Tuhan untuk menjawab doa kita, akan membuat Tuhan tidak mau memberi, sebab kalau diberi pun akan menjadi sia-sia. Yang tadi saudara-saudara akan menjadi sia-sia. Doa kita lebih mudah dikabulkan Tuhan kalau kita sudah bersehati, kalau kita sudah menyatu, saudara-saudara. Kita baca Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 silakan saudara yang sudah dapat. Sungguh alangkah baiknya Iya. dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sampai 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, awal daripada firman Tuhan ini diawali dengan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan itu sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudara. Kedamaian itu sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau sudah terjadi kerukunan di dalam jemaat Tuhan, maka Tuhan akan menghantarkan berkat-berkatnya ke sana. Katakan amin. Saudara-saudaraku,
tidak perlu egois, tidak perlu menyombongkan diri. Tuhan tahu semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kalau kita sudah rukun, damai satu dengan yang lain, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Saudara, saya sudah pernah menggambarkan Tuhan memerintahkan berkat. Biasanya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi Allah mengatakan sebab kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-berkat, dari laut akan naik ke gunung. Saudara-saudara, dari hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau Tuhan yang sudah memerintahkan. Seharusnya berkat itu bukan untuk kita, tetapi menjadi untuk kita kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, saudara-saudara. Betapa luar biasanya. Haleluya. Haleluya. Yang kelima, saudara-saudara, sekaligus yang terakhir. Kelima, doa dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Doa dengan sungguh-sungguh. Ini terjadi sesuatu yang di luar dari apa yang diduga manusia, Bapak Ibu Saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi